Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nursanti, SSOS MIKOM selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Nurkinan DRSMM selaku dosen pembimbing 2, dan yang saya hormati para penguji dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewi Supertini dengan NPM 16106311 Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Zoom Terhadap Efektivitas Belajar. Yang pertama, ada latar belakang. Di latar belakang dalam penelitian ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, komunikasi menurut Rahmat adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau orang yang memberi informasi kepada komunikan orang yang menerima informasi dengan bertujuan agar dapat menghasilkan timbal balik yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi memiliki beberapa jenis dan bentuknya, salah satunya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi atau ide dari komunikator kepada komunikan melalui perantara yakni media. Suatu ciri khas dari komunikasi massa itu sendiri ialah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak luas melalui alat atau perantara yakni media, yaitu media baru. Media baru adalah adanya saling keterhubungan aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang berbeda di mana-mana atau tidak tergantung pada lokasi. Masyarakat tidak berkomunikasi secara tatap muka, namun masyarakat juga sering berkomunikasi menggunakan media. Karena kemajuan perkembangan yang pesat ini, cara komunikasi menjadi mudah dengan melalui handphone yang terhubung dengan internet. Salah satu media yang digunakan untuk proses komunikasi dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013, Zoom merupakan sebuah aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk media komunikasi jarak jauh dengan fitur berupa konferensi video, rapat online, hingga chatting. Aplikasi Zoom mulai banyak digunakan oleh masyarakat, terutama mahasiswa, setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia di setiap daerah yang terdampak diminta untuk menghentikan aktivitas kegiatan akademik seperti perkuliahan secara tatap muka, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Zoom sebagai media yang berani melakukan konferensi video dengan mudah, seperti halnya di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan, menggunakan aplikasi Zoom sebagai sarana media pembelajaran. Aplikasi Zoom mengalami peningkatan pengguna dikarenakan adanya pembelajaran jarak jauh. Menurut Bonga dalam Kompasiana menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Zoom mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 2,22 juta pengguna pada 29 April 2020 yang sebelumnya pengguna aktif tahun 2019 berjumlah 1,99 juta pengguna yang mendownload aplikasi Zoom. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keunggulan yang dimiliki aplikasi Zoom dibandingkan aplikasi video konferensi lainnya. Aplikasi Zoom langsung melesat dan juga dipilih di berbagai negara termasuk Indonesia karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah mendukung proses percakapan sampai 1000 peserta,
Tidak heran aplikasi Zoom banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi media pembelajaran jarak jauh. Sumber kompasiana.com. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada di dalam penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas penggunaan aplikasi Zoom terhadap efektivitas belajar di kalangan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana isi pesan media penggunaan aplikasi Zoom terhadap efektivitas belajar di kalangan mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh daya tarik penggunaan aplikasi Zoom terhadap efektivitas di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, kerangka teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori uses and gratification. Teori uses and gratification ini dikenal pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication. Teori use and gratification milik Blammer dan Cass ini mendefinisikan bahwa pengguna media mempunyai peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna adalah pihak yang tidak pasif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari dan menggunakan media yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, uses and gratification ini mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Nurdin 2016. Menurut Rahmat 2001, pengguna media dipengaruhi oleh motif. Yang pertama ada motif hiburan yang menetapkan sebagai pelarian dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Yang kedua ada motif integrativitas sosial, yaitu terjadi ketika mereka menggantikan media sebagai sahabat mereka. Yang ketiga motif identitas pribadi, yaitu cara untuk memperkuat nilai-nilai pribadi. Yang keempat ada motif informasi, tentang bagaimana media akan membantu seseorang untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan pendapat Rahmat, dapat dikatakan bahwa seseorang menggunakan media karena didorong oleh beraneka ragam motif. Salah satu motif yang digunakan dalam penelitian ini adalah motif informasi, di mana mahasiswa menggunakan media yang disebut aplikasi Zoom untuk kebutuhan informasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada kerangka konseptual. Menurut Dennis Maxwell mendefinisikan bahwa new media atau media baru sebagai perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula. Media elektronik baru mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi, sistem miniaturisasi, sistem penyampaian dan pencarian informasi, sistem penyajian gambar dengan menggunakan kombinasi teks dan grafis secara lentur, dan sistem penganduan oleh komputer. Selanjutnya, penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Selanjutnya ada efektivitas belajar. Efektivitas belajar adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional, sehingga efektivitas pembelajaran dapat diartikan sebagai sejauh mana sesuatu mencapai tujuan yang direncanakan. Mulyasa 2002. Selanjutnya ada operasional variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penggunaan aplikasi Zoom, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas belajar di kalangan mahasiswa. Di dalam variabel bebas ada 3 subvariabel, yaitu intensitas, isi media, dan daya tarik. Ketiganya ini untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya penggunaan aplikasi Zoom terhadap efektivitas belajar di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan studi analisis regresi, yaitu bagaimana mengetahui variabel Y dapat dipredikasi dengan variabel X. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Teknik pengumpulan sampel menggunakan rumus Lopin dari Taro Yamane. Penelitian menggunakan rumus Lopin karena menentukan sampel dan jumlah populasinya lebih dari 1000. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1463. Teknik ini digunakan karena populasinya diketahui dengan pasti. Ukuran sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 94 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik analisis data skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu fenomena sosial dan menggunakan regresi berganda. Cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.